Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya teman-teman. Hari ini saya mau share tutorial ya. Jadi ini cara merubah kupnat atau pola princess ya. Ini sebenarnya ini pola princess. Jadi di bagian kupnatnya itu nanti ada penambahan draping ya. Draping setengah badan. Jadi dari tengah muka nanti ada masuk sedikit. Nanti kita akan jahit di bagian kupnatnya ya, atau di bagian belahan princessnya. Nah di sini cara mengambilnya, saya ambil setengah lingkar ketiak pola badan depan ya, jadi setengahnya ya. Lalu saya sambungkan ke bagian panggul ya. Jadi polanya pola dasar atau pola badan depan sampai panggul ya teman-teman, sampai batas panggul. Setelah itu saya garis melengkung dari panggul ke ujung kupnat ya, jadi ke ujung garis princessnya. Setelah itu adalah pinggiran bagian pinggang dan juga sisi pola badan depan. Selanjutnya kita akan mengguntingnya. Nah jadi kalau untuk bagian bawahnya itu dibikin melengkung ya teman-teman. Nah bagian yang atas yang dari ketiak itu dibikin lurus aja. Nah setelah itu kita akan gunting ya, kita gunting ya menurut pola yang sudah kita marker tadi ya teman-teman. Setelah dipotong jadi bentukannya seperti ini ya teman-teman. Jadi bentukannya itu hanya separuh pola badan depan ya, separuh lebih ya. Nah setelah itu kita akan membaginya untuk beberapa bagian atau menjadi beberapa lipit ya teman-teman, untuk beberapa kerut, karena di sini bisa dilipit atau nanti bisa dikerut ya teman-teman, karena itu model contohnya adalah dikerut. Nah jadi kita akan membuat kerutan di bagian kupnat tadi ya, kupnat yang dipecah tadi. Nah setelah itu kita gunting-gunting seperti ini, lalu kita renggangkan ya dengan kelipatan, terserah teman-teman ya, mau 3 atau 4, atau kalau mau kerutannya banyak kita bikin agak lebar. Nah ini saya ciplak ke bahan lain ya, ini yang kertas biru saya contohkan dengan bahan ya, bahan yang lain. Nah bahan yang untuk nanti kita draping di bagian pola badan depan. Nah kita bantu menggunakan lem ya teman-teman supaya mendapatkan hasil nanti untuk kerutannya. Nah kira-kira seperti ini ya teman-teman kelipatannya ya. Ini terlalu agak lebar yang di bagian bawah, nggak apa-apa, nanti kita bisa kurangin. Setelah itu kita gunting ya teman-teman. Ini kita gunting. Jangan lupa nanti ketika memotong di kain harus dilebihkan kampuh ya teman-teman, untuk kelim atau untuk keliman atau untuk jahit pinggirnya ya. Nah setelah jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman. Setelah itu yang saya coret ini ya, ini saya gunting bagian sisinya juga ya teman-teman. Nah jangan lupa nanti ketika memotong di kain harus sisakan kampuh ya teman-teman, kurang lebih 1-2 cm untuk bagian sisi. Nah setelah itu ini saya kasih tanda dengan spidol hitam, itu adalah untuk bagian yang dikerut ya teman-teman, bagian yang nanti dijahit ke bagian kupnat. Nah kira-kira seperti itu ya teman-teman hasilnya. Teman-teman tinggal menyesuaikan ya, mau berapa kelipatannya, mau berapa lipatan atau mau berapa kelipatannya ya, berapa sentimeter. Ini saya yang di bagian bawah terlalu lebar ya teman-teman. Teman-teman sesuaikan sendiri ya teman. Nah di sini ini saya mau contohkan menggunakan kain ya teman-teman. Ini saya gunakan kain tile. Setelah itu kita potong mengikuti pola tersebut ya. Nah jangan lupa sisakan kampuh ya teman-teman. Kita potong ikuti sesuai bentuk polanya ya teman-teman. Nah kira-kira seperti ini ya teman-teman kalau diaplikasikan ke pola aslinya nanti ya, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Nah teman-teman bisa menggunakan pola polos seruti baby doll, atau bisa menggunakan tile halus ya, atau bisa menggunakan bahan lain, yang penting bahannya lembut gitu ya. Kalau bahannya agak tebal biasanya nanti hasil kurang bagus. Nah setelah itu di bagian yang saya
tandai itu saya kerut ya teman-teman. Jadi tadi yang saya tunjukkan dipakai spidol itu saya kerut ya teman-teman. Nah ini saya gunakan pola utamanya adalah pola semi duyung ya teman-teman. Jadi dari pola badan utama kita nanti kembangkan di bagian bawah ya. Nanti kita mungkin next video saya akan buatkan cara membuat pola semi duyung, pola gaun semi duyung ya teman-teman. Nah setelah itu ini saya kasih tanda ya, ini pola semi duyung. Jadi ini seperempatnya ya teman-teman, seperempat pola semi duyung, pola gaun wanita ya. Pola gaun wanita itu seperti ini ya teman-teman. Tinggal teman-teman modifikasinya mau seperti apa. Nah setelah itu ini kain tilenya ya yang sudah saya kerut. Nah itu untuk bagian sisi. Nah setelah itu bagian kupnat yang saya tandai itu ya teman-teman, kita akan mengguntingnya ya teman-teman. Nah kita akan mengguntingnya. Nanti kalau diaplikasikan di kain kita sisakan kampuh, jadi dibuka sedikit ya teman-teman untuk nanti menjahitnya. Nah kira-kira membukanya seperti ini ya teman-teman. Kita buka dengan menggunakan gunting. Nah untuk bagian yang tengah itu kita buang ya teman-teman, saya lupa tadi nggak dibuang. Nah setelah itu kita masukkan pola yang tadi untuk draping di bagian yang ada kerutannya, itu kita masukkan ke dalam pola princess atau garis princessnya ya teman-teman. Nah kita masukkan ke bagian princessnya ya. Maaf ini salah, nggak dibalik, maaf ya teman-teman, ini salah. Nah seperti itu. Nah kita masukkan yang tadi sudah kita kerut, kita masukkan ke dalam belahan pola princessnya tadi. Nah untuk bagian tengahnya kupnat itu harus kita buang ya teman-teman, ini saya lupa nggak dibuang. Nah kita buang, terus kasih kampuh. Nanti ketika memotong di kain itu kita kasih kampuh ya teman-teman. Nah setelah itu kita jahit. Ini untuk percontohan saja ya teman-teman. Jadi untuk bagian yang kita kerut, kita masukkan ke dalam kupnat princessnya ya teman-teman. Nah setelah itu kita akan menjahitnya. Jangan lupa untuk dikasih kampuh. Jadi yang diambil itu sisi pinggir ya, bukan yang di tengah yang dijahit itu ya teman-teman. Sisi pinggir kupnatnya itu kita yang akan menyatukannya untuk mematikan kerutannya. Nah setelah itu ini yang bagian tengah muka adalah lipatan ya teman-teman, lipatan ya. Jadi ini saya buat contoh aja pola badan belakang. Nah ini pola badan belakang itu polanya itu sama, cuma tidak ada perubahan. Polanya sama dengan pola bagian depan ya, cuma tidak ada perubahan. Setelah itu kita akan rapikan ya teman-teman. Kita akan rapikan di bagian sisi-sisinya ya. Nah kita rapikan menggunakan gunting ya. Nah sudah saya rapikan. Nah ini untuk pola badan belakangnya tadi sudah saya jelaskan. Nah kira-kira seperti ini ya, ini adalah pola badan belakang. Nah di bagian tengah belakang itu adalah tempat resleting ya. Jadi di bagian tengah belakang adalah resleting. Nah ini resleting ya, tempat resleting ya teman-teman. Jadi bagian belakang itu memotongnya adalah 2 kali potong atau 2 kali potong, atau polanya kita taruh di pinggiran yang terbuka ya, jadi tidak ada lipatan. Nah kalau untuk bagian depan kita gunakan kain yang lipatan ya teman-teman. Nah setelah itu ini saya kasih contoh ya teman, saya kasih contoh. Saya buang untuk pola badan belakang itu, saya buang, saya satukan dengan pola badan depan, yaitu kita gunting bagian leher ya. Jadi sekarang sudah membentuk pola badan belakang, setengah pola badan belakang. Nah kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kita rapikan dulu untuk bagian drapingnya. Nah ini sudah jadi pola badan
depan ya teman-teman, jadi setengah pola ya ini. Nah setelah itu kita rapikan, lalu di bagian sisi drapingnya itu kita jahit ya, nanti kalau sudah selesai ya teman-teman kita jahit. Terus bagian yang garis princess juga kita jahit, jangan lupa sisakan kampuh ya, atau kasih kampuh. Nah kira-kira seperti ini ya teman-teman pola perubahan pola draping untuk garis princessnya dengan model gaun semi duyung ya. Ini semi duyung ya teman-teman. Kalau untuk bagian lutut mau ngepres atau mungkin duyungnya terlihat banget ya, itu nanti di bagian lututnya itu agak mengecil ya. Kalau ini saya nggak terlalu mengecil ya teman-teman, jadi biasa dipakai biar jalannya nggak terlalu susah. Nah teman-teman, kira-kira seperti ini modelnya untuk bagian pola badan depan dengan perubahan draping semi princessnya. Nah teman-teman sudah ya. Kalau untuk pola badan belakang itu tadi sudah saya jelaskan, jadi 2 kali potong. Untuk tengah belakang itu kita gunakan resleting ya teman-teman. Nah untuk pola kupnatnya itu bagian princess itu, jadi yang diambil yang di pinggir ya teman-teman, jadi yang tengah itu kita buang. Nah jajikan kampuh ya. Ya sebentar. Jadi seperti ini ya teman-teman untuk pola semi duyung dengan kombinasi perubahan draping pada pola princess ya teman-teman. Nah di sini ini untuk bagian belakangnya sama, untuk bagian kanan dan kiri ya. Jadi di bagian pola depan itu lipatan, jadi tengah mukanya adalah lipatan ya teman-teman. Dan juga di bagian kiri itu kita gunakan kupnat juga ya teman-teman. Jadi sebelum dipasang draping kita kupnat dulu, tapi untuk bagian kiri tidak ada perubahan kupnat princessnya tidak ada ya teman-teman. Nah ini hasilnya sudah jadi dengan model lengan balon ya, model lengan balon seperti itu kira-kira. Nanti kita gunakan manset juga ya, jangan lupa teman-teman, kita gunakan manset dan juga kita gunakan kerah, termasuk kerah Shanghai atau kerah rebah, tergantung teman-teman mau memilih model kerahnya seperti apa. Nah di sini sudah selesai ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa untuk share dan subscribe ya teman-teman.